Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan coba mereview daripada laporan tugas akhir atas nama Siti Rahmah Rambe, dengan judul Tinjauan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada PT PLN Persero, ULP Medan Baru. Yang pertama, saya saran perbaiki yaitu di judul, yaitu di kata Persero ini, di mana semua huruf di judul itu berdasarkan buku panduan itu adalah huruf besar. Ya, jadi Persero ini, kata Persero, huruf kecil ini digantilah menjadi huruf besar. Kemudian ini tulisan program studi administrasi bisnis jurusan administrasi niaga Politeknik Negeri Medan ini fontnya terlalu kecil ya, 11. Fontnya 11. Ini saya minta fontnya dibesarkan lah. Sesuai buku panduan lah. Font dibesarkan sesuai dengan panduan. Nah, di lembar persetujuan pun kasusnya sama ya. Kata Persero ini dibesarkan. Selanjutnya, di lembar pengesahan sama juga kata Perseronya ya. Diganti menjadi huruf besar. Kemudian di daftar isi, rapikan daftar isi. Rapikan daftar isi ya. Margin kanan kiri ya, rata ya, rapi. Nah, ini di sini dia nih yang nggak rapi. Ya. Nah, ini daftar lampiran sama daftar tabel sama daftar gambar. Fontnya ini tidak sesuai dengan panduan. Harusnya 12, Times New Roman 12. Fontnya harusnya 12. Di abstrak, kita lihat tambahkan studi dokumentasi. Yaitu ini teknik atau metode, teknik pengumpulan data ya. Wawancara, observasi, tambahkan studi dokumentasi.
Nah, gitu. Kemudian penulisan huruf asing, apa istilah asing ya, cetak miring. Nah, ini. Human capital readiness, cetak miring. Kemudian di kata kunci ya, di kata kunci ini Yudiklat ini dihapuslah ini Yudiklat. Tidak sesuai pemilihan kata kunci. Coba kamu periksa lagi bagaimana pemilihan kata kunci. Pemilihan kata kunci, bagaimana pengaturannya? Yudiklat ini nggak cocok ya jadi kata kunci. Kalau pengembangan sumber daya manusia cocok karena dia berkaitan dengan variabel ya, variabel penelitian. Kemudian ini indentasi ya, alinea pertama indentasi. Ini masuk lagi paragraf yang baru. Pengembangan sumber daya manusia, indentasi. Jadi setiap satu paragraf itu ada satu apa namanya ya, pokok daripada paragraf. Itulah yang membedakan antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya, yaitu dia mempunyai pokok pikiran. Kalau sudah berubah pokok pikirannya, maka berarti paragrafnya sudah paragraf yang baru gitu. Nah, disitulah digunakan indentasi ini. Paragraf baru, alinea baru ya. Nah, gitu. Nah, ini salah-salah ketik ya, kurang-kurang huruf. Karena yang saya merah-merahkan ini indentasi ya. Masuk ke dalam gini. Contohnya seperti inilah. Dibuat masuk dia. Gitu. Terusnya sampai ke bawah ya. Kinerja. Ini juga harusnya indentasi. Kinerja ini. Faktor-faktor yang digunakan. Nah, ini. Indentasi. Ini kata industri. Harusnya industri. Tidak pakai Y ya. Industri. Industri. I, huruf I. Akhirnya, bukan Y. Industri. Selain memberi. Nah, ini masuk ke dalam indentasi. Biasanya 5 atau 7 ketukan itu. Coba ini kita ulangi ya. Berapa ketukan dia? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau 5. 6, 7. Nah, ini 7 dia. 7 ketukan. Begitu dia ya. Nah, ini perusahaan BUMN ini sudah paragraf baru. Karena pokok pikiran yang di dalamnya itu udah yang baru, tidak lagi yang seperti yang di paragraf yang ini. Nah, kalau paragraf yang ini kan ceritanya kinerja perusahaan. Dah, kinerja ya. Habis itu masuk perusahaan BUMN udah lain lagi, makanya dia menjadi paragraf yang baru gitu. Nah, ini. Banyak di tulisanmu ini dia sudah harusnya buat paragraf, kamu nggak buat. Gitu. Kemudian ini penulisan PT nggak pakai titik, ya, tidak pakai titik PT-nya. Nah, ini sudah alinea baru. Karena di alinea yang paragraf di atas dia cerita mengenai perusahaan BUMN. Di sini sudah cerita mengenai PT PLN gitu. Ada yang baru lagi. Gitu. Nah, ini alamatnya Jalan Sebatu Gingging, nggak ada Medannya, kota Medannya gitu. Tambahkan Medan. Kota Medan. Nah,
Dengan adanya hak monopoli ini sudah alinea baru, paragraf baru gitu. Dengan adanya hak monopoli. Aku nggak mau. Nggak mau dia di alinea baru. Udah kemana pula dia? Lari. Settingnya nih nggak tahu, nggak ngerti saya nih. Oh. Ya ini buat apa alinea baru ya, paragraf baru. Nah, semakin besar ini juga paragraf baru. Semakin besar jumlah pelanggan listrik, udah lain lagi dia pokok pikiran paragrafnya dengan dia. Nih, upaya pengembangan alinea baru, paragraf baru, indentasi. Nih, dalam meningkatkan ya. Jadi pengetikanmu kacau nih saya tidak nih. Kacau. Nah, kalau gaji ini G-nya huruf kecil. Gaji. Ini seperti ini, gaji. Nggak ada alasan pemakaian huruf kapital di situ. Gaji. Nah, kalau tunjangan hari raya malah harusnya ini huruf besar ini. Tunjangan hari raya. Seperti ini. Bentar. Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut ini sudah paragraf baru. Nah, gitu. Nah, ini di awal kalimat tidak boleh menggunakan kata sambung. Oh, sudah saya buat ini apa ini komennya. Di awal kalimat tidak menggunakan kata sambung. Itu. Kemudian ini indentasi lagi. Nanti ada punnya dihapus. Nih, penelitian ini indentasi. Sumber ini huruf kecil ini, S-nya. Sumber huruf kecil. Adapun dihapus, ya. Tidak boleh menggunakan kata sambung, adapun. Ini lagi adapun, tidak indentasi. Nah, ini rata kiri ya, seperti ini. Oh, bisa nih. Buat seperti ini dia, rata kiri. Rapi kan seperti itu. Nah, gitu. Ini juga. Gitu dia. Rapikan anak dia, rapikan lagi ya, luruskan. Gitu ya, luruskan lagi ya. Nih, adapun. Kembali lagi, adapun. Ya, hapus nanti adapunnya. Bab satunya ini, kata bab satunya ini enterkan ke bawah ini. Kepalanya jangan di bawah. Nah, kepala di atas dia. Nah, begitu. Lebih bagus lagi kalau ini juga pakai indentasi seperti ini. Lebih rapi lagi. Ya. Nah, begitu. Terusnya ke bawah ya.
Nah, ini penelitian ini juga ada salah ini. Salah ketik. Penelitian. Nah, ini lagi variable, variable. Ini juga indentasi. Waduh. Nih, dalam. Banyak sekali ya. Tujuan organisasi ini lengket. Nih, indentasi. Waduh. Sehubungan dengan itu. Wah, jadi saya yang perbaiki nih kayak gini. Seperti kita ketahui ini udah paragraf baru. Menurut Flivo, ini udah paragraf baru. Berdasarkan pendapat beberapa pakar. Ini ya baru, paragraf baru. Menurut Hasibuan. Nah, ini tujuan pengembangan sumber daya manusia ini huruf besar. Subjudul. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Dan seterusnya ya. Kamulah yang memperbaikinya ini. Nah, ini huruf besar. Awal-awal katanya. Ini kalau pakai indentasi kan rapi dia seperti ini. Nah, save dulu ya. Kita simpan dulu. Ini kalau dibuat indentasi kan rapi dia. Nah, seperti ini. Seperti ini misalnya. Hmm. Ya, dan seterusnya lah. Kamu lanjutkan. Waktu penelitian. Nah, ini dihapus saja ini. Praktik kerja lapangan. Nggak mungkin meneliti
sambil praktek kerja, artinya kapan kerjanya, kapan menelitinya gitu. Dihapus. Tidak mungkin dua kegiatan dalam satu waktu. Waktu bersamaan. Seperti ini, staff, double F-nya ini kan, staff. Suatu saja maunya F-nya. Hapus nih gini, staff. Indentasi lagi. Keputusan direksi ini, K-nya ini huruf besar ini. Keputusan. Surat-surat resmi, instansi atau kenegaraan. Itu huruf besar dia. Keputusan. Ini ruang lingkup kegiatan perusahaan ini huruf kecil. Nggak ada harasan dia memakai huruf kapital. Ruang lingkup kegiatan perusahaan. Ya, periksa lagi lah ya banyak kata-kata yang tidak perlu memakai huruf kapital tapi pakai huruf kapital gitu. Periksa lagi lah nanti. Ini penulisan sumber ini fontnya Times New Roman 10. Times New Roman 10. Tulisan sumber. Ini nomor. Bukan NP. Ini harusnya nomor. No. NO. Titik. Oke. Supervisor administrasi ini enter lah. Di enter. Kayak dia. Wah. Supervisor administrasi. Ini cetak miring ya, karena istilah asing. Cetak miring. Sama ini ke bawah juga cetak miring. Ini tidak boleh pakai kata sambung di awal kalimat. Nah, ini pengulangan. Di atas ini sudah disebutkan. Prayoga Putra laki-laki 29. Di sini kenapa disebutkan lagi Prayoga Putra laki-laki beragama Islam? Diulang-ulang. Terserbut. Nah, ini itu nampak saya ini. Terserbut. Nampaknya ini buru-buru ini.
terserbut kompetisi. Wah, kalau diperiksa betul-betul ini berantakan ini banyak. Ya, kamu periksa lagi lah. Ini pengulangan lagi kembali. Forman kunci Anissa Caniago di atas sudah ada Anissa Caniago. Nah ini dibuat lagi di bawah, diulang-ulang. Nah ini Bapak Prayoga Putra, nama orang ini harus huruf kapital ini. Nama orang Prayoga Putra tuh nama orang. Nih Prayoga Putra. Huruf kapital ya awal katanya. Ini sub judul, oh ya ya, sub judul. Nah ini huruf besar ini sumber daya manusia, sub judul. Kata sambungnya ya. Intangible asset ini cetak miring. Human capital readiness cetak miring. Revenue cetak miring. Ini tadi. Nah, ini huruf besar. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Awal katanya. Ini cetak miring, maturity level, role model, involvement, key performance. Nah, ini manfaat 433. Kita huruf kapital. Awal katanya. Metode pengembangan sumber daya manusia. Huruf kapital juga. Pelatihan. Nah, kalau ini indentasi lah. Nah, gitu. On the job training. Cetak miring, demonstration and example cetak miring. Ya, perbaikilah pengetikannya ini ya. Banyak sekali setiap halaman pasti lebih dari satu kesalahan. Kacau ini pengetikannya. Padahal jurusan administrasi, prodi administrasi bisnis ya. Kompetensi kamu ini harusnya di administrasi, malah di situ yang jeblok saya lihat. Kacau juga ini. Ya, setelah kamu perbaiki nanti kamu kirim lagi ke saya periksa lagi. Kalau untuk yang kesimpulan nomor 3 ini, pelatihan pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh seluruh pegawai. Nah, ini nggak cocok saya rasain, saya pikir nih. Pelatihan pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh. Kalau diikuti oleh mungkin bisa diterima. Diikuti oleh. Seluruh pegawai itu kan seluruhnya panitia. Kalau yang ini sarannya pengulangan. Pengulangan juga ya. Pengulangan. Jadi di-delete ya. Oke, demikian saja. Terima kasih.